بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Baik. Para ustazat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita Muqaddimah Al-Jazari sampai kemarin idbaq dan isti'la. Nah, ya sebelum kita lanjutkan, perlu ana ingatkan kembali, majelis kita ini adalah majelis pengambilan riwayah ya. Dan siapapun ya yang masuk di dalamnya majelis pengambilan sanad, pengambilan riwayah, maka bekali dulu dengan ilmu riwayah ya. Bekali dengan apa itu ilmu riwayah. Nah, jadi jangan sampai setelah nanti selesai majelis ini ya masih ada pertanyaan ya, walaupun pertanyaan tetap akan ada ya pertanyaan, tapi seputar masalah sanad, masih bingung membedakan bagaimana cara pengambilan sanad yang sah, bagaimana cara menggunakannya, terus masih mempermasalahkan masalah ijazah ya, ijazah tertulis maksudnya ya, yang seolah-olah ijazah ini adalah segala-galanya ya. Jadi hendaknya pelajari dulu tentang muqaddimah ilmu riwayah. Nah, jadi jangan segan-segan kalau misalkan mau bertanya tentang ilmu riwayah dulu dipahami dulu. Nah, baik. Nah, ini terjadi ya berulang kali ya, beberapa para penuntut ilmu yang sampai bahkan hari ini terjadi ya, sampai istilahnya keluar ucapan-ucapan yang kurang baik ya, ucapan yang kurang baik terhadap sebuah majelis ya, hanya karena apa? Karena salah penulisan ijazahnya itu. Waliyadzubillah. Nah, jadi orang seperti ini belum paham apa itu ilmu riwayah. Nah, baik, silakan bisa sambil menulis absennya. Kita mulai pembacaannya. Baik, bait 47 sampai 49 dulu. Kemarin terakhir sampai bab mana ya? Soalnya ikhwan sama akhwat beda ini. Murojaah dulu deh terakhir kemarin. Babul lamati wa kami mutafariqah yang sampai bait ketiga. Sekarang bait keempat. Bait ketiga? Bait keempat? Sekarang ya wa haris 40 berapa? 46. 47 Ustaz. 46. Baik, ya, 6. Baik. Iya, Anda murojaah dulu ya. Satu orang yang kemarin di sesi sebelumnya hadir, siapa yang Anda mau kasih pertanyaan, siapa yang mau jawab? Fadholi. Yang tadi siapa yang tadi sudah nyalakan mic siapa? Ayo, siapa yang siap? Kalau enggak Anda tunjuk loh. Nah. Sudah Halimah ya? Halimah Nur Mufidah. Ada? Nggih. Ada, Ustaz. Baik, 6. Ya, kemarin pada bab isti'la dan idbaq ya, yaitu ada huruf-huruf isti'la. Syekh Mutawalli mengurutkan berdasarkan tingkat ketebalannya. Huruf apa saja urutannya? Masih ingat nggak? Diurutkan. Bismillah. Tingkat ketebalan ya. Yang huruf yang isti'la. bakra itu isti'la. Huruf isti'la. Khusus doktin case itu loh, kan diurutin tingkat ketebalannya oleh Syekh Mutawalli. Ingat nggak? Ayo murojaah. Berarti yang awal itu ya, Ustaz? Kemarin yang awal saya sampai ketinggalan, belum muter lagi. Oh, baik. Siapa yang bisa jawab? Bafi dikribat ditambihat. Ainam.
Ya, siapa yang bisa jawab? Fadhali. Tingkatan huruf, Ustaz. 6 ya. Oh, Apa? Sada oh, Nurliza uh, from Singapore. 6. to, do, so, zo, ko, kof, ghain, dan kha. Taib. Ya, mumtaz. Tahu nggak ini urutan ini berdasarkan apa? Tingkatan huruf. Iya. Dari mana? Kenapa ini diurutkan to, ini nomor 1, bod, ini nomor 2, dan seterusnya? Karena kekuatan huruf yang apa? Huruf tebal lebih banyak daripada huruf yang lemah. Sifatnya 6, lemah. ya. Taib, 6. Masya Allah. Taib. Kita murojaah sedikit ya. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah ikut majelis kami, ya. Tapi ada juga yang belum pernah ikut ya. Kita jelaskan ya. Kenapa to ini lebih tebal daripada bod dan seterusnya. Jadi huruf ini dia memiliki timbangan, ya, punya karakteristik. Ya, nanti kita bisa menimbang huruf ini termasuk huruf kuat, huruf sedang, atau huruf lemah. Caranya gimana? Caranya kita hafalin dulu itu sifatul huruf. Nah, caranya itu ya. Nah, baik. Anda minta satu orang relawan. Ada Dian Anggreni, ada? Naam, Ustaz. Atau yang sudah 6, ya. Tayyib 6. Hafal sifatul huruf nggak? Naam, Ustaz, insyaallah. Udah hafal belum? Tayyib 6. Baik, to ini sifatnya apa saja? To sifatnya jahar, syiddah, Jar. isti'la, itbaq, kemudian idlaq, dan qalqalah. Tayyib 6. Ya, sebelumnya kita harus pisahkan dulu mana sifat yang kuat, mana sifat yang lemah. Ya, jahar ini sifat kuat, lawannya ham sifat lemah. Ya, syiddah ini sifat kuat, rokhwa sifat lemah. Yang belum hafal silakan ditulis ya. Yang belum pernah dapat materi ini silakan ditulis ya. Anda ulangi. Jahar ini kuat, ya kasih tanda aja kuat. Berarti hams lemah. Syiddah ini kuat, rokhwa berarti lemah. Terus tawasud gimana? Ya, tawasud nggak kuat, nggak lemah. Tapi kita masukin aja ke kuat. Nah, kita masukin ke kuat. Ya, tawasud atau bainnya masuk ke kuat. Kemudian isti'la dia kuat, lawannya istifal dia lemah. Kemudian idbaq dia kuat, infitah dia lemah. Ismat dia kuat, ya, izlaq dia lemah. Ini sifat yang memiliki lawan, ya, karakternya. Kemudian untuk sifat yang tidak memiliki lawan, ya dari sofir, tafashi, dan seterusnya, sampai gunnah, itu semuanya kuat kecuali 2. Semuanya kuat kecuali 2, yaitu lin, lemah, dan khofa. Al-khofa ini lemah, bahkan lemahnya lemah sekali. Ya, lemah kuadrat lah ya. Baik. Tadi dikatakan to tadi sifatnya apa? Setadian? Yang pertama jahar, yang kedua Jahar kuat. Naam, yang kedua syiddah. Kuat. Kemudian yang ketiga isti'la. Kuat. Yang keempat itbaq. Itbaq kuat. Yang kelima ismat. Kuat. Yang keenam qalqalah. 6 kuat. Jadi to ini memiliki sifat 6 kuat, lemahnya nggak ada satu sama sekali. 6. Kemudian dod, coba. Dod, silakan. Masih sama Sadadian. Yang pertama jahar, yang kedua Kuat. dia rokhawah, Lemah. yang ketiga dia isti'la, yang Kuat. keempat dia itbaq, yang kelima Kuat. dia ismat, yang keenam dia Ismat istirqah. kuat. Istitolah. 5 kuat, 1 lemah. Nah, ini kenapa dod lebih lemah daripada to ya, karena dod memiliki sifat 5 kuat dan 1 sifat lemah. Jadi di bawahnya. Nah, silakan nanti ditimbang terus. Baik. Adapun kho pasti dia paling bawah, paling lemah. Nah, lantas nanti silakan dicek kenapa kof dia di posisi di bawahnya zo. Padahal di situ kof dia punya banyak sifat kuat, ya, punya banyak sifat kuat. Alasannya kenapa? Karena kof tidak memiliki sifat idbaq. Nah, ini kuncinya. Jadi huruf to, dod, so, dan zo ini semuanya punya sifat idbaq. Jadi istilah dan idbaq digabungin udah menang.
daripada yang hanya punya istilah saja tanpa idbaq. Ya, begitu. Ya, itu penjelasannya. Wallahu a'lam. Nanti kalau ada yang belum bisa nimbang huruf, ya, boleh ditanyakan. Ya. Selain itu mengetahui karakter huruf itu dia kuat atau lemah, kita akan tahu bahwasanya huruf itu, contoh misalkan huruf mim. Huruf mim kalau kita timbang, ya, silakan kalau mau ditimbang silakan. Yang jelas hasilnya nanti 3 kuat 3 lemah. Ya, mim ini 3 kuat 3 lemah. Silakan ditimbang. Nah, berarti dia huruf sedang. Maksudnya sedang bagaimana? Sedang nempel ke makhrajnya itu sedang. Jadi mim itu nempel makhrajnya itu sedang. Ma, mi, mu, am. Ini nempelnya sedang. Enggak terlalu kuat. Kalau kuat jadinya gimana? Ma, mi, mu, am. Ini kuat. Kurang fasih. Atau terlalu lemah. Ma, mi, mu, am. Nah, ya. Jadi mim ini dia sedang, itu huruf-huruf punya karakter kuat, sedang maupun ringan, itu berhubungan erat dengan bagaimana cara dia nempel ke makhrajnya. Nah, huruf kuat nempel ke makhrajnya kuat, huruf sedang nempel ke makhrajnya sedang, huruf yang lemah dia nempel ke makhrajnya pun lemah, lunak. Baik. Kita masuk ke bait berikutnya, 47, 48, dan 49. Silakan yang mau baca. Fadhali. Tadi sudah ada yang mengacungkan tangan. Siapa tadi? Ya, silakan. Ya. Halimah Nur Mufidah, fadhali. 3 bait. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wahris 'ala as-sukuni fi ja'alna an'amta wal maghdubi ma'dalalna wa khallis fitaha mahdhuran 'asa khawfa ishtibahihi bi mahdhuran 'asa wa ra'i shiddatan bi kafi wa bita kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Nah, satu orang lagi. Silakan yang mau baca. Ayo. Ya, siapa? Langsung nyalakan mic-nya. Ya, siapa yang mau baca? Santi Sari Dewi. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasyaikhina wa li jami'il muslimin. Amin. Wa khris 'ala sukuni fi ja'alna an'amta wal maghdubi ma'dalalna wa khallisin fitaha mahdhuran 'asa khawfa istibahihi bi mahzuran 'asa wa ra'i shiddatan bi kafin wa bita kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Ya, baik. Ya, ini hebatnya Imam Ghazali ya. Dari awal sudah pernah kita bahas. Beliau itu kadang ngegas, kadang ngerem, ya. Kadang kasih senjata, kadang kasih perisai, ya. Di tengah-tengah kita sudah dibekali banyak ya ilmu, sekarang dikasih peringatan lagi, ya. Ini hebatnya Masya Allah di sini, hikmahnya beliau. Ya, di sini ada beberapa peringatan. Nah, setelah dijelaskan ya di bab sebelumnya masalah huruf tebal dan seterusnya, ya, tebal dan tipis, ya. Di sini dijelaskan juga bahwasanya huruf ini dia punya ruh, ya. Poin yang pertama, ketika kapan? Ketika dia sukun. Nah, maka perhatikan kalau ada huruf sukun, ya harus sungguh-sungguh dimunculkan sifatnya. Nah, karakternya harus kelihatan betul di situ. Ja'alna, an'amta, dan seterusnya, ya. Ini peringatan. Baik. Kemudian poin yang kedua, Imam Al-Jazari juga memberikan peringatan kepada kita, ya, bekal lagi nih, yaitu apa? Harus bisa membedakan, ya, ketika ada huruf yang makhrajnya sama, ya, bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya ada 2 hal, yaitu pasti dengan adanya perbedaan sifat. Ya. Kalau ada huruf yang makhrajnya sama, pasti dia berbeda di sifat.
Dan juga berbeda di apa? Di karakteristiknya. Nah, tadi yang masalah kuat, sedang, dan lemah. Itu karakteristik huruf. Ya. Di sini beliau memberikan contoh huruf zal dengan huruf zo, ini satu makhraj, ya. Ketika mengucapkan mahzuron dengan mahzuron, ya. Ini jangan sampai sama, jangan sampai zu dengan zu. Nah, ya. Kalau bagi orang yang awam, ya, yang pemula agak sulit, ya, agak sulit. Apalagi harokatnya dhammah. Mahzuron dengan mahzuron. Nah, Anda punya tips, ya. Nanti silakan bisa dicoba, ya. Silakan bisa dicoba. Kalau misalkan yang nggak bisa membedakan mahzuron dengan mahzuron. Nah, caranya gimana? Ntar kalau pas tidur, ya, miring, bantalnya ditaruh di samping, telinga sampai ketutup bantal gini. Nah, kemudian ucapkan dua kata ini, mahzuron dengan mahzuron. Nah, kalau suara bergetar di kepala, ya, itu berarti tebal suaranya. Karena prinsip suara tebal itu dia suaranya mantul dulu ke atas, teng gitu kan. So mantul. Ini juga zu dia mantul dulu. Maka ketika kita berbaring, ya, telinganya satu tertutup bantal misalkan, itu suaranya di sini ngumpul, bergetar kepalanya, kuat getarannya. Silakan nanti dicek. Nah, kalau mahzuron, ya, zal, dia suaranya langsung merayap keluar. Jadi nggak mampir ke atas dulu. Jadi kalau ngucapin zal, ternyata kepalanya getar, ya berarti zalnya jadi tebel. Atau sebaliknya, mengucapkan zo, kepalanya nggak getar, langsung keluar, nah berarti kurang tebel. Ini salah satu tips aja, nanti buat ngecek sendiri-sendiri. Kadang kalau ngecek orang lain mungkin bisa ya, tapi ngecek sendiri kadang ragu. Nah, ini juga berlaku ke huruf-huruf lain, ya. Huruf-huruf lain. Kalau buat tebal segitu. Nah, karena dia suaranya mantul ke atas. Baik. Kemudian di bait berikutnya, ya, jangan sampai ada huruf yang memiliki sifat kuat itu dikalahkan oleh sifat yang lemahnya. Nah, tadi kan kita sudah timbang ya, kalau misalkan jahar ini kuat, ya, syiddah ini lemah. Jahar ini kuat, hams itu lemah. Syiddah ini kuat, markhwa itu lemah, dan seterusnya. Nah, contohnya di sini huruf apa? Ta, ya. Ta ini punya sifat syiddah, punya sifat hams. Hams ini lemah, syiddah ini kuat, ya. Jadi jangan sampai hamsnya mendominasi dari syiddahnya. Nah, gitu. Maksudnya begitu. Contohnya di sini di kata apa? Tatawaffahum, ya. Ta. Pada kata ta, ya, hamsnya ada tapi jangan sampai mengalahkan sifat syiddahnya, ya. Jadi bukan diucapkan ta, apalagi ta, apalagi ca sampai kayak huruf C. Ya. Gitu. Jadi syiddahnya itu harus lebih kuat, ya, mendominasi daripada hamsnya. Ta, begitu. Nah, kaf juga sama, syirkikum jangan sampai kikum. Jadi hamsnya lebih mendominasi daripada sifat syiddahnya. Baik. Jadi di sini ada 3 poin. Ya. Perhatikan di huruf sukun, ketika sukun inilah ruhnya huruf, ya, keluar, sempurnakan sifatnya. Yang kedua, ketika ada huruf yang sama makhrajnya, maka perhatikan di situ pasti ada perbedaan di sifat dan perbedaan di karakternya. Nah, timbangan hurufnya. Kemudian ketika huruf ini memiliki 2 sifat yang kuat maupun lemah, jangan sampai sifat kuatnya mengalahkan dari sifat yang lemahnya mengalahkan dari sifat yang kuatnya. Begitu. Nah, baik, kita lanjutkan. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Belum kita lanjutin. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ustaz, mau bertanya Ustaz. Nah, ya. Ya, Silakan. Disebutkan ada sifat al-khofa, ya Ustaz. Nah, saya belum paham mengenai sifat al-khofa, Ustaz.
Khofa, ya. Sifat khofa ini adalah sifat yang lemah, jatuh, ya. Siapa yang memiliki sifat khofa? Kalau ditanyakan huruf, yaitu huruf H, ya. Atau bisa juga dalam keadaan dia lin atau mad, huruf madiyah. Nah, mudahnya begini, pada sifat khofa, ya, berbeda dengan sifat yang lain. Kalau sifat yang lain, ya istiqolah, takrir, dan seterusnya, sifat-sifat yang ada lawannya, itu harus muncul, ya, harus sempurna. Tapi kalau sifat khofa ini harus dihilangkan. Karena ketika sifat khofa ini muncul, huruf tersebut jadi samar. Nah, hurufnya malah jadi hilang. Contohnya H. H ini kan dia makhrajnya jauh, ya. Dia punya sifat-sifat yang lemah. Nah, dari mana tahu sifat lemah? Tadi sudah kita ajarkan, ya. Coba sekarang ditimbang. H ini punya sifat apa saja? H ini punya sifat hams, lemah, ya kan? H ini punya sifat rokhwah, lemah. Sifatnya lagi dia istifal, lemah. Sifatnya lagi dia infitah, lemah. Kemudian sifatnya satu lagi apa? Ismat juga kuat satu. Dan dia punya sifat khofa, lemah kuadrat. Jadi lemahnya mendominasi daripada kuatnya. Nah, H dia punya sifat lemah, ya, sekian banyak sifat lemah, dan makhrajnya jauh. Maka dia kalau ngucapin H harus hati-hati. H, hi, hu. Contoh apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sifat khofanya muncul melekat di H, jadinya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu lemah itu namanya. Hanya jadi samar. Ya. Pada saat sukun lebih-lebih, ihdinas siratal, ihdina, ya. Kalau khofanya datang gimana? Ihdina. Nah, jadi samar. Ini H atau H? Kalau H kan harusnya ada rokhwahnya, ya, ada hamsnya. Tapi tiba-tiba dia ihdina, terhenti. Nah, kayak syiddah. Nah, jadi sifat khofa itu harus dihilangkan. Supaya apa? Supaya hurufnya itu muncul. Nah, begitu. Baik. Yang lain? Nah, kita lanjutin. Bab berikutnya, baca 2 bait saja dulu. Silakan yang mau baca, angkat tangan. Ya, silakan. Siapa ini? Nisa Ukar. Tafadhali. 2 bait aja. Masuk ke babul alamatil huruf ya, Ustaz? 6. Bait ke-50 dan 51. Wa awwana mithlin wa jinsin insakan adghim ka qurrab bi wa balla wa abin fi yaumi ma'qanu wa hum maqul na'am sabbihu la tuzigh quluba faltaqum. Baik. Nah, satu orang lagi. Yusan Nur Julia. Fadli, Yusan. Wa awwala muslimin wa jinsin insakan adabun kaqurabbi wa balla wa abin fi yawmi maqali wa hum maqul na'am sabbihu la tuzigh quluba falataqam. Baik, nah. Ya, ini adalah bab hubungan antara huruf. Jadi huruf bertemu dengan huruf dalam kondisi seperti apa? Ya, di sini memang Al-Imam Ibnu Jazari menyebutkan dengan secara ringkas tentang keadaan huruf mislain, ya, mutajanisain, nah, dan nanti ada juga mutaqaribain. Ya. Ya, ini ringkas sekali pembahasannya, tapi kita akan coba uraikan. Jadi kalau pengen lengkap, di Tuhfatul Atfal. Ya. Kalau kepengen lengkap, pembahasannya di Tuhfatul Atfal. Tapi tidak masalah, kita akan kombinasikan supaya kita dapat pemahaman yang sedikit menyeluruh. Nah, pada bab hubungan antara huruf, maksudnya gimana? Ya, ada 2 huruf ketemu, huruf A, huruf B ketemu, gitu ya. Nah, kalau huruf A dan huruf B ini, huruf 1 dan huruf 2 ini adalah dia dari sisi makhrajnya sama,
sifatnya sama, itu disebut sebagai mislan atau mutamasilan, ya, semisal, ya. Kalau dua huruf ini dalam keadaan makhrajnya berdekatan, ya, makhrajnya huruf 1 dan 2 berdekatan, itu disebut mutaqaribain, ya, mutaqaribain. Kalau huruf ini, dua huruf ini satu jenis makhrajnya, ya, misalkan sin, sod, dan zai, ini kan satu jenis, satu makhraj, ya, 3 huruf itu. Jim dan shin dan ya, ini juga satu jenis. Maka ini disebut mutajanisain. Nah, dikatakan mutamasilain, mutaqariban, mutajanisan, ini jangan langsung dihukumi idgham, ya. Makanya di beberapa buku tajwid, ya, itu langsung dikasih judul idgham mutamasilain, idgham mutajanisan, idgham mutaqariban. Enggak. Itu pembahasannya di bab hubungan antara huruf, ya. Sementara hukumnya nanti bisa beda, ya. Enggak semua yang mutamasilan itu idgham, enggak semua yang mutaqariban itu idgham, dan seterusnya. Baik, kita akan uraikan sedikit demi sedikit. Kemudian jika huruf yang pertama ini sukun, huruf yang kedua ini berharokat, ini disebut sebagai shaghir, ya. Sebut sebagai shaghir, ya. Ingat, ini adalah kita lagi bicara apa? Bab hubungan antara huruf. Nah, kalau huruf pertama dan huruf kedua berharokat, sama-sama berharokat, ini disebut sebagai kabir, ya. Kalau huruf pertama berharokat, huruf yang kedua sukun, ini disebut sebagai mutlaq. Nah, ini harus dipahami dulu. Yang namanya shaghir, pertama sukun, kedua berharokat. Yang namanya kabir, kedua-duanya berharokat. Yang namanya mutlaq, yang pertama berharokat, yang keduanya sukun. Nah, jadi nanti ada mutamasilan yang shaghir, mutamasilan yang kabir, mutamasilan yang mutlaq. Begitu juga pada mutaqariban, nanti ada yang shaghir, kabir, dan mutlaq. Dan mutajanisan yang shaghir, kabir, dan mutlaq. Nah, ya, itu seperti itu. Nah, baru nanti kita akan uraikan hukumnya. Baik, yang pertama pada mutamasilan, ya, yang semisal makhraj dan sifatnya. Baik. Ketika shaghir, ya, berarti shaghir yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Ketika shaghir, ini hukum asalnya semuanya idgham. Hukum asalnya semua idgham, ya. Jadi disebut apa? Idgham mutamasilan shaghir. Nah, kalau pengen komplit seperti itu. Hukum asalnya, ya. Kecuali di dua keadaan, ya. Kecuali di dua keadaan. Yang pertama, keadaan pada saat huruf mad. Nah, contohnya apa? Kata fi yaum, ya, di sini disebutkan, ya. Fi yaum, ya sukun bertemu dengan ya berharokat. Fi, ya sukun, yaum, ya-nya berharokat. Ya sukun yang pertama ini, ya, dia satu makhraj, dia satu sifat, tapi makhrajnya beda. Karena fi, ya mat ini makhrajnya di al-jauf. Ya, kemudian yaum, ya yang kedua makhrajnya di punggung lidah. Ya, jadi beda makhraj. Makanya seolah-olah sama hurufnya, tapi dia beda makhraj. Baik, berarti dia tidak dihukumi idgham, tapi izhar. Nah, kemudian pengecualian yang kedua pada ayat atau surat Al-Haqqah ayat 28-29, ya. Maliyah halaka. Nah, yang pertama maliyah hak sukun bertemu dengan halaka ketika diwasol, ya. Ini shaghir, tetapi tidak dihukumi mutlak sebagai idgham. Karena di sana ternyata ada cara yang lain membacanya, ya. Ada wajah yang lain, yaitu dengan saktah, saktah. Jadi pada ayat ini ketika diwasol maliyah halaka bisa dibaca dengan idraj. Idraj itu disambung, maka dengan cara idgham, dan bisa dibaca dengan saktah, saket. Maliyah berhenti sekitar 2 harokat tanpa ngambil nafas, halaka. Nah, ini pengecualian. Ya. Jadi mutamasilan yang shaghir, hukum asalnya dia idgham kecuali 2 keadaan tersebut. Nah, kemudian pada mutamasilan yang kabir, ya, pada mutamasilan yang kabir, ya. Pada riwayat Hafs an Asim, ya,
bacaan yang kita baca ini. Di kabir itu berarti dua-duanya berharokat ya. Dua-duanya berharokat. Hukum asalnya izhar. Ya, jadi ada huruf yang semisal dan semakhraj itu hukum asalnya izhar. Contohnya apa? Adada sinin. Adada, dal sama dal berharokat. Ya. Wujuhihim, hi. Nah, itu juga izhar. Namun di riwayat Hafs an Asim ada 5 kata yang dihukumi idgham. Ya. Idgham berarti karena 2 harokat berarti kabir. Mislan ya. Idgham mutamasilan kabir atau idgham kabir mislan. Boleh dibolak-balik. Nah, di mana tempatnya? Yang pertama pada surat Yusuf. La ta'manna. Nah, la ta'manna ini aslinya tulisannya la ta'manuna. Nuna. Nah, itu diidghamkan. Di rosem di tulisannya sudah langsung idgham. Ciri khasnya adalah ada tasdidnya. Nah, ini disebut idgham mislan kabir pada riwayat Hafs an Asim. Ya. Makanya di sana la ta'manna salah satu cara bacanya dengan ismam supaya menunjukkan di situ ada nun yang berharokat dhammah. La ta'manna ala Yusuf. Nah. Kemudian tempat yang kedua pada kata di suratul Kaf ya, pada kata makani ya, itu aslinya makannani. Nani. Diidghamkan dalam penulisannya jadi mudah membaca makani. Nah, di surat Al-Kaf ayat 95. Kemudian tempat yang ketiga di surat Az-Zumar. Az-Zumar ayat 64 di lafaz ta'murunni. Ta'murunni aslinya ta'murunani. Nun sama nun nani ya. Itu berharokat aslinya tapi langsung diidghamkan. Jadi ta'murunni gitu. Dan yang keempat di surat Al-An'am ayat 80 ya, di lafaz atuhajjuni ya, itu aslinya atuhajjunani. Nah, nun sama nunnya diidghamkan. Jadi atuhajjuni. Nah. Kemudian di surat Al-Baqarah 271 dan An-Nisa 58 ya, di kata ni'imma. Ni'imma aslinya ni'mama ya. Ni'mama langsung diidghamkan. Ya. Ainnya aslinya dia sukun, tapi karena berat ya, jadi diharokatin kasrah. Jadi aslinya ni'mama menjadi ni'imma, langsung diidghamkan huruf mimnya, ni'mama. Nah, di Al-Baqarah 271 dan An-Nisa 58. Baik, itu tadi yang apa namanya? Mislan kabir yang dihukumi idgham ya. Jadi pengecualiannya di situ. Idgham mislan kabir menurut riwayatnya Hafs an Asim. Baik. Kemudian yang ketiga berarti mislan yang kabir yang mutlak ya. Mislan yang mutlak bagaimana hukumnya? Semuanya idhar. Udah selesai. Ya. Semuanya idhar. Baik. Selesai yang mislan. Sekarang pindah ke mutaqariban. Ya. Mutaqariban berarti makhrajnya dekat. Ya, dekat. Nah, kalau bicara makhraj jauh atau dekat, ingat kita patokannya makhrajul huruf yang dipilih oleh siapa? Oleh Imam Ibnu Jazari, ya, bukan yang lain. Nah, ya itu patokannya. Ya mudahnya kalau misalkan ujung lidah yang bagian atas ya itu berarti dekat. Nggak mungkin yang ke atas dan ke bawah itu dekat, itu udah jauh. Ya. Yang ujung dengan pangkal itu jauh. Nah, dan seterusnya. Ya, mutaqariban. Baik. Mutaqariban kalau yang ya sama, ada yang shogir, kabir, mutlak. Baik. Yang kabir dan mutlak dulu. Kabir dan mutlak seluruhnya idhar, selesai, nggak ada pengecualian. Ya. Kabir dan mutlak seluruhnya idhar. Mutaqariban kabir idhar. Mutaqariban yang mutlak idhar. Baik. Adapun yang shogir, ya seluruhnya idhar, tapi pengecualiannya ada di 4 keadaan. Ya. Seluruhnya idhar kecuali di 4 keadaan. Yang pertama, keadaan lam bertemu dengan ro, seperti yang disebutin di sini di bait. Ya. Kul rabbi itu diidghamkan. Jadi kur rabbi. Ya. Kul rabbi menjadi kur rabbi. Nah, kecuali apa? Kecuali pada
saktah di surat Mutaffifin. Kalla bal rona. Ya, lam bertemu dengan ro tapi dia tidak diidghamkan di riwayat Hafiz an Asim jalur Syatibiyah. Ya, dikatakan riwayat Hafiz an Asim jalur Syatibiyah berarti kekhususan bahwasanya di situ ada lam sukun bertemu dengan ro, dia tidak diidghamkan tapi diizhar dengan cara saktah. Nah, karena ada yang membaca riwayat yang lain membaca kalladarrona ada, ya. Jadi idgham kalladarrona atau kalladarrena dengan imalah juga ada. Jadi itu kekhususan riwayat Hafiz an Asim jalur Syatibiyah. Nah, kemudian mutaqariban yang shaghir, pengecualian yang kedua yang dihukumi idgham itu ketika qaf bertemu dengan kaf. Qaf bertemu dengan kaf kemarin udah pada lafaz apa? Contohnya nakhluqkum. Ya. Nakhluqkum. Nah, yang rajih, yang terpilih itu pendapat yang idghamnya kamil ya, yang idgham kamil. Nah, kemudian pada pengecualian yang berikutnya yaitu alif lam syamsiyah ya. Alif lam syamsiyah. Kalau di Tufah ada ya, kalau misalkan Komaria ada baitnya. Kalau di Syamsiyah berarti tibsum masir rahman tafus di tanian da'su azadin zur syarifan lil karom. Nah, itu rumusnya. Nanti di Tufah silakan di murojaah. Alif lam Syamsiyah ini ya, lam bertemu dengan huruf-huruf Syamsiyah kecuali huruf lam. Nah, karena kalau lam bertemu dengan lam itu namanya bukan mutaqariban tapi dia mutamasilan. Nah, yang keempat, nun sukun bertemu dengan huruf idgham. Huruf idgham itu kan yarmaluna. Kecuali huruf nun itu sendiri berarti bertemu dengan yarmalu. Ya, ro, mim, lam dan waw. Nun sukun bertemu dengan ya, ro, mim, lam, waw. Baik. Jadi mutaqariban yang shaghir seluruhnya izhar kecuali 4 keadaan. Lam bertemu dengan ro kecuali kallabal rona, qaf dengan kaf contohnya nahlukkum, kemudian alif lam syamsiyah kecuali dengan huruf lam itu sendiri, dan nun sukun bertemu dengan huruf-huruf idgham kecuali huruf nun itu sendiri. Nah. Baik. Selesai. Sekarang kita pindah yang mutajanisan. Ya. Mutajanisan sama, ada yang shaghir, kabir, dan mutlak. Ya. Kalau yang kabir dan mutlak sudah idhar selesai gitu aja ya. Tinggal yang shaghirnya. Ya, shaghir seluruhnya idhar. Jadi mutajanisan yang shaghir ini seluruhnya idhar kecuali di 8 keadaan. Nah, ini harus dihafalin. 8 keadaan ini ya, dikatakan mutajanisan berarti satu jenis ya. Banyak ya makhrajnya, ada 17 makhraj, tapi kita nggak usah bingung, kita hafalkan aja 3 makhraj. Karena nanti tidak keluar dari 3 makhraj ini. Yang pertama makhrajnya ta, dal, to, ya, yang ujung lisan dia bertemu dengan tempat tumbuhnya gigi seri yang atas, ta, dal, to. Ini makhraj yang pertama. Makhraj yang kedua adalah ketika bertemu dengan ujung lisan, bertemu dengan ujung gigi seri atas. Sa, zal, dan zo. Nah, itu. Makhraj yang ketiga adalah syafatan. Mim, ba, waw, dan fa. Nah, jadi yang berlaku nanti, yang kita hafalin cuma 3 makhraj aja. Makhrajnya ta, dal, to. Makhrajnya sa, zal, dan zo. Makhrajnya mim, ba, waw, dan fa. Dah, itu aja. Ya. Nanti berkutat di sini. Yang lainnya nggak ada pengecualian. Hanya itunya semuanya idhar semua. Nah, di riwayat Hafiz an Asim. Baik. Nah, jadi tadi dikatakan mutajanisan yang shaghir seluruhnya idhar kecuali 8 keadaan. 8 keadaan itu huruf apa bertemu dengan huruf apa. Kan gitu. Kita harus hafalin ini. Huruf ini bertemu dengan huruf itu. Ya. Kalau ngapalin huruf ini bertemu dengan huruf itu agak sulit. Maka kami sarankan untuk menghafalkan contoh kalimatnya, contoh katanya di dalam Al-Qur'an supaya mudah ingatnya. Nah, yang pertama ya. Abadtum di surat Al-Kafirun. Abadtum. Dal bertemu dengan ta. Abadtum. Idgham. Ya, idgham kamil ya, idgham kamil. Dan ini yang pertama ya, tadi ada 8.
Ini baru satu. Yang kedua, izzolamu di surat An-Nisa misalkan. Izzolamu. Za bertemu dengan zo. Idgham kamil. Nah. 3. Ya. Fa'amanat ta'ifah. Fa'amanat ta'ifah. Ta bertemu dengan to. Ya, ta bertemu dengan to. Satu jenis kan, ta dengan to. Nah, idgham kamil juga. Kemudian itu di surat As-Saff ya. Kemudian ujibat da'watukuma. Ujibat da'watukuma. Ta bertemu dengan dal. Di surat Yunus ya. Ta bertemu dengan dal. Idgham kamil. Nah. Dan yang kelima, yalhazzalik. Yalhazzalik. Sa bertemu dengan zal. Yang kelima ini idgham kamil hanya ada di satu tempat. Sa sukun bertemu zal yang berharokat hanya ada di satu tempat. Ya, di surat Al-A'raf 176. Itu pun lebih utama dia waqaf di lafadz yalhaz. Ya. Kalau di wasol barulah terjadi idgham mutajanisan shaghir. Yalhazzalik. Nah, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, ya, pada lafadz sekarang di makhraj yang syafatan. Irkam ma'ana. Irkab ba bertemu dengan mim. Dibaca idgham. Irkam ma'ana. Ba bertemu dengan mim. Ini juga hanya ada satu tempat saja ba sukun bertemu dengan mim yang diidghamkan, ya. Di riwayat Hafs an Asim. Di surat Hud ayat 42. Nah. Kemudian idgham kamil juga. Kemudian yang ketujuh, contohnya basalt ta. Basalt ta. To bertemu dengan ta. Nah, surat Al-Maidah ya. To bertemu dengan ta. Nah, ini yang ketujuh ini idghamnya naqis. Ya, kenapa naqis? Karena to dia kuat, ta dia di bawahnya kekuatannya jauh di bawahnya to. Jadi to-nya ini nggak bisa dikalahin oleh ta. Begitu. Basalt ta. Masih tersisa sifat isti'lanya. Baik. Ya. 7 semuanya idgham, 6 diantaranya idgham kamil, yang satu dia idgham naqis. Ya, ketika to bertemu dengan ta. Nah, yang ke-8. Contohnya tarmihim bihijarah. Mim bertemu dengan ba. Ikhwa syafawi. Nah, tarmihim bihijarah. Ingat, ikhfa syafawi itu pelafatannya sama dengan iqlab. Sama dengan iqlab. Yaitu dengan merubah posisi makhraj mim yang sedang menjadi lunak. Tarmihim bihijarah. Ya. Jadi itu caranya seperti itu. Kalau ada yang pendapatnya membuka dengan furjah, memberikan celah selebar kertas, itu ada pendapat, tapi pendapatnya lemah. Wallahu a'lam. Nah, jadi ada 8 keadaan, yang 7 idgham, yang satunya ikhfar. Ini pada mutajanisain. Itu yang dihukumi 7 diantaranya idgham, yang 1 ikhfar. Mutajanisan yang shaghir. Nah, ini pembahasan di 2 bab antara hubungan antara huruf, 2 huruf. Ya. Mislan, mutajanisan, dan mutaqariban. Adapun yang mutaba'idan yang jauh, ya semuanya idhar. Ya. Semuanya idhar. Ingat, ini makhrajnya dikatakan jauh dekat berdasarkan makhrijul huruf yang dipilih oleh Imam Ibnu Jazari. Nah, karena nanti kalau yang dipilih oleh pendapat yang lain seperti Al-Imam Abu Ja'far Al-Madani itu menganggap huruf ghain dan kha, ya. Ghain dan kha ini dengan huruf nun itu enggak jauh, ya. Maka ghain dan kha versinya Abu Ja'far ini diikhfakan, ya. Kalau di kita kan diizharkan, ya, ada izhar halqi, izhar tenggorokan, ghain dan kha. Jadi kalau makhraj yang kita pilih versinya Imam Al-Jazari, misalkan min khauf dibaca izhar, min khauf. Tapi kalau menurutnya Abu Ja'far, itu min khauf dibaca dengan ikhfa, min khauf, begitu. Ya. Jadi yang kita ambil tetap pendapatnya Imam Ibnu Jazari.
dari sisi makharijul huruf. Nah, selesai ya. Baik. Sebelum nanti Anda buka sesi tanya jawab, yang besok ya. Ini bab bod dan zo ya. Bab ini hanya praktek ya, praktek membaca. Jadi besok akan mengelis nama ya, dan nanti langsung membaca satu ayat saja yang di situ berisi kata yang disebutkan dalam bait syairnya di dalam bab ini, bab do dan zo. Ya, seperti itu. Misalkan di zo'ni ya, kata az-zo'ni itu disebutkan di bait yang ke-52 ini, ada di surat An-Nahl ayat 80. Nah, nanti dibaca itu ya. Nanti peserta semuanya membaca ayat demi ayat, satu ayat saja yang ada di situ. 6. Kata Az-Zuhri ya ada di surat Nur misalkan atau di surat Rum. Ya. Udah baca saja satu dan seterusnya. Jadi bab besok itu hanya membaca, kita akan membedakan mana huruf dhad dan mana huruf dha. Baik. Besok di list untuk tugas pembacaannya yang masuk Zoom pertama berarti ayat yang pertama. Nah, silakan yang mau ditanyakan. Masih ada waktu sedikit. Tafadhali yang mau ditanyakan, yang belum absen silakan absen ke kolom chatting. Ya. Sudah absen semua, alhamdulillah. Nah. Enggak ada yang ditanyakan? Jelas semua? Alhamdulillah. Baik. Afwan Ustaz. Nah. Ya, gimana? Tadi Ustaz menyampaikan al-khofa itu lemah. Kalau sifat yang ta'afuf untuk huruf fa berarti itu juga termasuk yang lemah? Enggak, kuat. Yang lemah di sifat yang tidak memiliki lawan itu lin sama khofa. Lin sama khofa. Berarti selebihnya kuat ya Ustaz? Udah, itu aja. Selebihnya kuat. Baik. Nah, selebihnya kuat. Ya, apa? Nah. Ada yang lain? Baik. Pertemuan berikutnya berarti 1 pekan lagi atau pekan depan. Ya, tugasnya yang besok. Contohin huruf dot besok ya. Besok kita masuk ke huruf dotnya itu besok. Besok ya. Bo, bi, bu, ab. 6. Nanti Ana akan kasih tugasnya kelompok. Ya. Berpasangan. Sebagian berpasangan, sebagian storin ke salah satu asatidzah di Imam Syu'bah ya, usadah di Imam Syu'bah ya. Jadi nanti akan Ana pilihkan beberapa yang saling storan, misalkan peserta absen 16 harus store ke absen 17. Ya, nanti Ana tuliskan ya. Store-nya apa juga nanti akan Ana tuliskan. Ya, saling ngecek. Kalau bisa video call ya, video call. Jadi bisa kelihatan ini ya. Jadi silakan saling video callan. Silakan janjian. Dan juga biar saling kenal juga. Nah, jadi itu. Kemudian ada beberapa peserta nanti store-nya ke Ustazah Mufahim dan Ustazah Subani Khalifah ya nanti. Dan juga Ustazah Iis nanti ya. Nanti ada tiga ustazah nanti yang akan menerima storan, Ustazah Mufahim, Ustazah Subani Khalifah dan Ustazah Iis. Nah, itu. Nanti store-nya bagaimana juga nanti akan Ana tuliskan. Siapa yang storan ke beliau juga Ana tuliskan. Dan pakai video call ya supaya bisa. Ya store-nya apa? Store-nya yang bab yang sudah kita pelajari ya. Bab yang baru saja kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, baik. Jelas ya, insyaallah. Nah. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Anda cukup kan? Nah. Ada mau ditanyakan?
Sebelum kita tutup? Ada Ustaz itu di apa? Di chatting Ustaz. Di chatting? Ya. Bentar, Anda belum lihat. Mana? Itu dari Usti Siti. Mana? Oh iya, dot besok. Dot besok. Bab dot sama bab vo itu besok pembahasannya, insyaallah ya. Nah. Iya. Udah nggak ada. Alhamdulillah. Taib. Chatting udah nggak ada. Baik, kalau gitu kita cukupkan. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.